Halo, perkenalkan saya Dimas Anggi Prayoga dari Prodi S1 Manajemen NIM 2000220000265 ingin menyampaikan tentang rantai pasok yang telah diterangkan sebelumnya. Yang saya sampaikan adalah yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah pelaku industri mulai sadar bahwa semua untuk menyediakan produk yang murah dan berkualitas dan cepat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur adalah tidak cukup. Dan yang kedua adalah peran serta supplier atau perusahaan transportasi dalam jaringan dan distributor tidak adalah dibutuhkan. Dan yang ketiga, kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang memunculkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Supply adalah pasok, chain adalah rantai. Jadi Supply Chain atau SCM adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan perantai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Dan yang ketiga, ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik setelah produksi selesai dikirim dari distributor, pengecer atau kemudian ke pemakai akhir. Supply chain atau SCM. Yang kedua, aliran uang yang sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, dan ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain atau SCM dalam kondisi nyata tidak sederhana sebagaimana di atas contoh sebuah produk sederhana, yaitu biskuit. Baik, sekarang masuk kepada area cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah: yang pertama, kegiatan merancang produk baru. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat, kegiatan melakukan produksi. Kegiatan melakukan pengiriman. Detail cakupan SCM. Bagian pengembangan produk, melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Pengadaan, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Perencanaan dan pengendalian. Demand planning atau permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produk dan persediaan. Produksi, kegiatan produksi, pengendalian kualitas. Distribusi, perencanaan jaringan distribusi, menjadwalkan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, monitor service level di siap pusat distribusi. Untuk pengembangan produk sangat penting terutama bagi industri inovasi seperti distribusi garment, komputer, elektronik, packaging, dan sebagainya. Hal ini merencanakan produk life cycle and yang pendek, menghasilkan sebuah rancangan produk bisa memasakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal di sisi lain, perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dan dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Dalam merancang, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, aspirasi atau kegiatan atau pelanggan, oleh karena itu dibutuhkan riset pasar yang memadai. Kedua, produk yang dirancangkan harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku dalam praktek SCM modern. Melibatkan supplier adalah kunci dalam proses perencanaan produk baru. Untuk pengembangan produk, ketiga adalah fasilitas produk yang akan dimiliki atau dibangun. Jadi aspek sustainability perlu dipertimbangkan. Keempat, produk yang dirancang dalam kesedemikian rupa sehingga bagian yang pengiriman mudah dilakukan dalam tidak menimbulkan biaya-biaya persediaan yang melibatkan di sepanjang supply chain. Kelima, aspek lingkungan dituntut rancangan yang ramah hingga dan mudah rancangan yang ramah lingkungan dan mudah daur ulang. Untuk pembelian dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier. Tugas rutinnya adalah melakukan pembelian bahan baku atau komponen jasa. Diharapkan dapat menciptakan kolaborasi jangka panjang dengan supplier-supplier relevan
melibatkan mereka dalam perencanaan produk baru,